Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi bertanya. Pada kesempatan kali ini, Gondes mengambil sebuah judul bagaimana kabar mantan. Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Nah, di sini ada 4 file yang sudah Mendes sediakan ya, diantaranya diwakili oleh Leontin warna silver, Leontin warna Tosca, dan bros warna silver, dan bros sekali lagi warna putih ya. Oke, silakan kalian pilih, gunakan intuisi hati kalian ya. Bayangkan siapa yang kamu ingin pertanyakan di sini ya. Fokuskan hati, pikiran, dan pandangan agar energi kalian benar-benar bisa tercurah ya, vibrasi tertumpah di sini benar-benar dan bisa resonate insya Allah ya. Di kesempatan kali ini kenapa aku memakai seperti ini, udah bingung mau cari apa sih yang buat biar kalian itu tertarik oleh video Goendes gitu ya. Oke, jangan lupa berdoa memohon kepada yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala bahwa saya segala sesuatu ada izinnya, tanpa izinnya tidak akan terjadi. Jadi semoga mendapatkan jawaban yang terbaik buat kalian nanti ya. Oke, silakan dipilih 5 detik saja, silakan. Oke, kita mulai ya dari file yang pertama. Di sini ada Leontin warna silver ya, Leontin warna silver. Oke, aku taruh di sini saja ya. Kita langsung buka. Apa sih pesan utama daripada bottom of the deck-nya di sini? Ada Oracle Cards ya, ada Angelic Oracle Cards atau pesan alam semesta untuk file nomor 1 ya. Oke, kita lihat. Langsung Mendes artikan saja ya, biar semua lebih ngerti. Walaupun sebetulnya Mendes yang nggak ngerti ya, kalian apa sih udah ngerti ya, tapi Mendes yang nggak ngerti, jadi langsung diartiin saja. Oke. The oceans ya, the oceans lah, laut. Lihat biru yang dalam berbicara kepada jiwamu, menyembuhkan dan menenangkan, bahkan tindakan. Bayangkan diri kamu sendiri yang dibawa ke dalam rahim penyembuhan ya. Tentang efek yang diinginkan, lebih baik lagi habiskan waktu secara fisik dekat laut ya. Biarkan kekuatan ya datang ya. Gitu. Pesan dari Angelic Oracle Card bahwasanya apa ya, kita harus mengerti ya, mengerti tentang jiwa kita. Jiwa kita ini mau dibawa kemana? Apalagi yang dalam keadaan bimbang dan terluka seperti di sini ya. Bagaimana kabar mantan, sudah adakah pengganti dirimu ya? Bagaimana sih rasanya memiliki mantan ya, yang sebetulnya kita masih sayang. Nah, di sini kalian disampaikan melalui Angelic Oracle Card bahwa kalian ini seharusnya ada penyembuhan. Jadi lihatlah dirimu ya, secara fisik maupun apapun, secara apa ya namanya ya, jadi secara fisik itu orang gimana sih kalau foto cinta itu sakit ya tentunya. Jadi kalian itu membutuhkan penyembuhan secara fisik dan secara batin gitu ya. Dan kamu tuh bayangkan bahwa kamu tuh seperti seseorang yang berada di dalam rahim ya. Berdekatlah dengan laut. Bukan berarti kamu harus berendam di laut, bukan, tapi ibaratnya kamu bayangkan kamu seperti di laut ya, di pinggir laut yang luas membentang, seperti halnya diharapkan kamu tuh menerima kenyataan bahwa tidak semuanya yang kamu harapkan itu harus menjadi suatu kenyataan. Ini maksudnya pesannya tuh seperti itu gitu loh ya. Oke. Sekarang Gondes akan shuffle ya. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Sudah ada atau belum gitu. Sekarang kita shuffle ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian mendapatkan jawaban yang kepo-kepo. Yang pilih file nomor 1 harus tetap dengan ketawa. Kemarin Gondes dikomplain, Gondes kenapa sekarang nggak pernah selengean lagi sih. Aku bisa selengean tapi bisa juga serius, tapi aku kadang-kadang mengkolaborasikan antara selengean dan serius supaya tidak sepaneng kalian mendengarkan tebaran-tebaran katur di sini ya. Maka Gondes tekankan lagi, ini adalah prediksi, jangan jadikan pedoman hidup, jangan jadikan sandaran hidup, jangan jadikan dasar hidup, tapi jadikan sebagai motivasi, antisipasi dan pembelajaran ya, bahwa segala sesuatu pasti diberikan clue oleh Yang Maha Kuasa ya. Di sini diantaranya memakai media tarot di sini ya, bukan main-main ya, tapi bisa dijadikan hiburan kalau tidak resonate ya kan. Ada selengeannya, ada seriusnya di sini. Tapi kalau serius ya begitu. Kalau lagi selengean ya selengean, biar kalian nggak terlalu sepaneng gitu nonton. Oh pacarku punya pacar lagi, langsung sedih gitu. Tapi Mendes nggak mau bikin kalian bersedih. Jalanin hidup seperti air mengalir saja. Waktunya pergi, waktunya datang gitu loh ya kan. Jadi kita itu menikmati hidup secara enjoy, tidak tertekan batu hanya satu fokus, sedih terus seneng terus, tidak boleh. Kita harus mengkolaborasikan dua sisi yang berbeda menjadi suatu kebahagiaan di hati kita, dan selalu mensyukuri Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti hadiah di hatimu? Pengganti dirimu di hatinya sampai keputar-putar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fokuskan ya pandangan selama Gondes shuffle agar vibrasi kalian benar-benar tertumpah di sini. Bayangkan siapa yang ingin kamu pertanyakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Awalnya kalian berpisah karena pertengkaran, mungkin perbedaan pendapat ya di sini nih. Arahnya begini tadi jatuhnya. Ya, jatuhnya. Terus tumpukannya begini tadi. Nah, ini yang terakhir. Oke. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Kalau boleh tahu di sini ya, seperti tebaran kartu yang tertumpah di sini, ini energi kamu bisa, energi dia bisa ya. Menurut penjelasan Mendes ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Five of Wands ya, suatu perdebatan ini sebelum kalian berpisah, itu terjadi suatu perdebatan atau kesalahpahaman ya. Ada kesalahpahaman di antara kalian, atau cenderung di sini adalah kayak kesenjangan kepercayaan di sini adanya seperti itu, karena di sini ada galau ya. Kalian berpisah sebetulnya tidak saling melepaskan, itu tidak saling merelakan, tetapi kenapa kalian terjadi perpisahan? Karena kalian di sini merasa bahwa kesalahpahaman ini membuat kalian itu memang benar-benar sedih dan terluka. Tetapi setelah terpisah pun kalian merasa kehilangan dan merasa sangat sedih dan sangat merasa terluka. Di sini ada kalian kegalauan hati ya. Maka kalau bisa ya, setelah perpisahan ini jangan jadikan ini suatu bumerang atau suatu senjata yang menyakiti kamu sendiri, tapi jadikan sebagai alat untuk introspeksi diri. Soalnya di sini ada yang lagi jeda ya, ada yang enggak putus total, enggak mantan total, tapi ada yang belum ada kata putus, tetapi kalian saling menjauh ya, enggak saling blok, enggak ada blok di sini. Kalian saling introspeksi diri saja ya. Nah di sini masih ada rasa keinginan
bersama dengan kamu yang seperti Gondes lihat itu di sini ya. Memang pertengkaran itu kadang-kadang membuat suatu hubungan itu kacau balau kalau kita tidak berpikir secara dewasa. Ya, hal-hal kecil bisa jadi masalah. Karena apa? Salah paham itu sangat tajam, bak belati, bak pisau, bak mata belati, tajam sekali. Nggak kerasa, serit padahal hati kita terluka, tapi nggak ngerasa gitu. Itulah salah paham yang membuat kita memang sebetulnya terluka, tapi kadang-kadang orang nggak memperdulikan, bahkan kadang-kadang masalah kecil jadi gede. Ini di sini seperti ini nih, file 1 ini. Permasalahannya tuh kenapa sih nggak ada permasalahan, cuma salah paham atau nggak ada persaingan apa-apa kok di sini. Persaingan cinta, ya salah paham itu karena salah paham. Entah kamu entah dia terlalu posesif, segala sesuatu dicemburuin. Cat telat dicemburuin, telat balas dicemburuin, ya boncengan dengan cewek lain yang belum tentu pacarnya dicemburuin, padahal si dia sudah benar-benar berkata jujur ya, bahwa dia cuma cinta sama kamu. Tetapi akhirnya apa? Perdebatan yang tidak bisa dielakkan. Kamunya apa ya, vice versa di sini ya, di antara kalian gitu aja ya, nggak bisa menerima keputusan ini. Kalian tuh cuma saling menjauh tapi saling terluka gitu loh. Ada pembuktian, coba kalian kembali hubungin dia. Di sini masih ingin menawarkan cinta, tapi cinta itu dibuktikan untuk siapa? Untuk kamu. Walaupun kadang-kadang di sini ya dia agak labil, ini pacar aku nih gimana tuh, ini masalah kecil jadi besar. Entah dia entah kamu yang terlalu overthinking di sini, permasalahannya di situ. Ya, mungkin kamu terlalu cinta. Iya, memang kata orang kalau segala sesuatu berlebihan itu malah justru menakutkan, justru berbahaya. Kamu cinta banget, dia cinta banget, dare ketemu ngelihat sesuatu yang memang sebetulnya belum seperti yang kamu lihat, tidak seperti yang kamu lihat, tapi kamu menyimpulkan sendiri. Terjadinya seperti ini, file nomor 1 terjadinya seperti file nomor 1 ya. Ya kan, jadi ya kan, jadinya seperti nomor 1, salah paham. Awalnya sih ya is okay, kalian saling cinta, saling sayang, cinta yang melebihi kapasitas. Gimana ya, kalau harusnya cuma semangkok kamu kasih lebih laginya luber itu akhirnya berbahaya itu, ya kan, adanya menyakitin kamu sendiri ya. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Belum. Dia nggak cari pengganti, orang dia di sini malah galau. Dan dia itu mencari cara bagaimana bisa membuktikan ke kamu bahwa dia itu nggak ngelakuin kesalahan seperti yang kamu tuduh, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya, ini bisa kamu juga ya, tergantung vibrasi ya. Bisa juga kamu yang dicemburuin gitu, tapi bisa dia juga, atau dua-duanya bertengkar jedar yang nggak ada apa, nggak penting, harus dikompromiin dulu, diomongin dulu, tanya baik-baik dulu, kamu tadi sama siapa, kamu chatnya kok isinya seperti apa. Ini kalau cowok yang benar-benar sayang sama kamu, nggak keberatan dia chatnya mempertanyakan isi chatnya, terus ada chat cewek gitu misalkan, kamu tanya ini chat siapa, dia masih akan berbicara. Tapi lain kalau cowok yang gak setia, dia gak bakalan berbicara atau mengatakan ini dari siapa. Yang ada marah ya. Jadi file nomor 1, dia tidak ada pengganti, dia masih menunggu kamu, masih memegang cupnya di tangannya dengan rasa galau ya, dan berkeinginan untuk membuktikan bahwa yang kalian tuduhkan, entah kamu yang tuduh entah dia yang dituduh ya, di sini bisa vice versa ya. Ya, di sini lagi mencari keseimbangan, akan membuktikan nanti kalau sudah keadaan stabil, karena di ini belum stabil. Kapan Des? Nanti di sini nggak dibaca kan, Mendes cuman bagaimana kabar mantan, sudah adakah pengganti dirimu di hatinya ya. Kita membahas tentang ada nggak sih di hatinya ada pengganti kamu, enggak, bukan waktunya kapan.
Kalian pasti penasaran ya, besok tonton lagi ya videonya, mudah-mudahan bersambung. Dan mudah-mudahan inget ya Mendes dengan sambungan ini. Oke, file nomor 1 ya, semoga bisa menjadi pencerahan buat kalian yang masih ragu-ragu tapi kok kalian masih mengharapkan dia kembali. Salah paham kemarin itu sebetulnya masalah apa ya, aku tuh nggak ngeh gitu, masalah kecil tapi kok jadi seperti ini. Nah ini yang kalian pertanyakan di sini mungkin ya. Terus udah 6 bulan ini nggak cacatan, dia tuh udah cari pengganti belum? Tapi belum, di file nomor 1 belum cari pengganti karena dia masih belum bisa meninggalkan kamu dengan masalah yang dia bawa dan masalah yang kamu bawa itu dia belum bisa. Pasti akan diselesaikan dulu dengan baik-baik. Kalau mau putus-putus, kalau mau langsung lanjut lagi gitu, maksudnya gitu. Makanya dia juga nggak pernah bilang aku putusin kamu. Pasti bilang dia nggak pernah bilang gitu. Pasti ini ada sebagian dari kalian yang nggak pernah bilang oke kita putus, nggak pernah dia ngoke gitu, nggak pernah. Dia nggak bilang oke gitu, nggak pernah. Paling ya udah bisa gitu aja. Kalau mau disambung masih sah-sah aja, kecuali dia udah cari pengganti. Ya, kalau mau disambung sah-sah aja. Orang belum ada kata putus kok, ya kan? Oke, file nomor 1 ya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa komennya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya, ya, likes-nya. Tolong di komen kalau video Gondes kamu bikin videonya kayak gini nih nggak bagus, nggak ini, tolong dikasih tahu ke Gondes hanyalah orang yang belum bisa apa-apa tapi untuk mencoba untuk menyampaikan apa yang Gondes rasa di sini ya, yang Gondes kok seperti ini ya, aku ingin menyampaikan ke kalian melalui media kartu tarot ini ya. Gondes hanyalah kecil, banyak senior yang lebih pintar tapi Gondes mencoba untuk mengikuti jejak mereka, mudah-mudahan ya bisa sebaik mereka. Tapi ya caranya bagaimana? Komen, kalian harus komen, kasih masukan ke Gondes biar videonya lebih bagus, cara penyampaiannya juga lebih bagus. Oke, terima kasih. God bless you, bye. Oke, sekarang kita beranjak ke file yang kedua, diwakili oleh Leontin warna Tosca. Oke, kita taruh di sini. Kita mulai ulik ya. Prefix timing ya. Prefix timing artinya waktu yang tepat. Sekarang saat yang tepat ya. Saat yang tepat bagimu untuk beraksi ya, tepat untuk beraksi. Waktu yang tepat. Sekarang saat yang tepat bagimu untuk berakting ya, atau beraksi atas inspirasi kamu ya. Pintunya terbuka sementara kamu berjalan melalui mereka dengan terus di sisi kamu ya, mengenakan menunda atau menunda-nunda karena semua bahannya matang untuk kesuksesan kamu, semuanya ya, dan semuanya orang aktif di sisi kamu mendukung hasil positif daripada kamu ya. Waktu yang tepat. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Ini sekarang saatnya waktu yang tepat. Coba kita lihat apa pesan dari tebaran kartu yang akan Mendes tebar nanti ya. Berkesinambungan enggak dengan pesan alam daripada Angelic Oracle card ini? Pesan para malaikat penjaga kamu, atau bisa disebut juga dengan energi yang positif buat kamu. Kita lihat ya. Perfect times ya, segala sesuatu sudah siap untuk kamu, tinggal kamu berakting atau beraksi apa yang akan kamu lakukan, karena semuanya ada ya dan siap ya, siap mendukung kamu ya, dan menunggu hasilnya nanti positif untuk kamu ya. Semuanya serba sudah siap bahannya. Oke, kita shuffle ya. Kok bahan sih deh, maksudnya tuh semuanya yang kamu harapkan di sini sudah ada. Misalkan ini kamu ingin menikah tuh udah ada pasangannya, orang tuanya juga udah cocok, secara finansial juga udah ada,
kayak gitu-gitu maksudnya. Daripada perfect time, jadi waktu yang tepat, waktunya juga pas gitu, di usia kamu yang pas dan di usia dia yang pas, pokoknya perfect time deh. Oke, kita shuffle ya, fokuskan pandanganmu, pikiranmu, hatimu, dan bayangkan siapa yang kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga melalui media kartu tarot ini diberikan jawaban-jawaban seperti yang kamu pertanyakan di dalam hati kamu. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Ya, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Kalian masih mengharap ya? Kenapa, Des? Enggak, yang kepo ini biasanya cuma pingin tahu atau sebagai hiburan lah. Lelucon yuk sama Mendes gitu. Kangen sama Mendes gitu, bukan kangen sama mantan. Kayaknya kangen sama Mendesnya. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah bahagianya kalau banyak orang yang sayang sama kita. Bukan cinta ya, kalau cinta mah dimana aja juga bisa. Yang sayang dan cinta. Mendes punya enggak? Punya dong, punya orang yang sayang dan cinta sama Mendes. Dan Mendes pun seperti itu. Semoga kalian juga seperti itu. Jadi nggak punya mantan lagi setelah bertemu dengan yang pasti menyayangimu sampai akhir hayatmu. Ya kan? Andes, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Oh. Oke. Satu lagi ya. Terima kasih. Ada perubahan hidup dalam kehidupan kalian, dalam urusan asmara atau percintaan kalian. Kalian sudah selesai dalam hubungan ini ya. Mantan sudah ada yang lain. Semua terjadi perpisahan karena terjadi salah satu di antara kalian berkhianat untuk hubungan ini ya. Dan memang juga tidak sesuai dengan jalan pikiran kalian, dengan prinsip kalian. Jadi memang hubungan ini kalian jalin juga memang dasarnya juga sudah enggak sesuai dengan prinsip kalian ya. Yang dia santai, yang kamu enggak, atau pokoknya enggak sesuai dengan prinsip kalian memang ya. Dan ada suatu cara ya, kebenaran si mantan ini atau kamu ini berkhianat untuk menyelesaikan masalah ini. Udah selesai hubungan kalian, tetapi akan ada perubahan baru nanti. Setelah penyembuhan akan ada seseorang yang datang, ada perubahan, ada the woods, 4 elemen yang ada di sini semua. Nanti kamu akan mendapatkan seseorang yang memang bisa menggantikan dia, yang sesuai dengan prinsip kamu dan keinginan kamu. Di sini banyak yang terluka, banyak penyembuhan, permintaan untuk penyembuhan, penyelesaian ya. Di sini ada sang sakala yang ditiup ya oleh para malaikat bahwa hubungan ini memang sudah selesai. Ada penggantinya enggak, Andes? Enggak ada. Emang enggak ada? Belum ada.
Cuman memang udah selesai dan kalian memang tidak akan bersama lagi sepertinya ya menurut penglihatan Mendes. Soalnya di sini ada Queen of Wands tuh. Diartikan memang hubungan ini tidak sesuai dengan perasaan kalian atau dia ya. Bisa vice versa ini ya. Bisa terbolak-balik. Bisa kamu yang merasakan tidak cocok lagi sama dia atau dia yang merasakan tidak cocok lagi sama kamu. Karena di sini ada pengkhianatan. Pengkhianatan kepercayaan, bisa jadi Pengkhianatan itu tidak harus kita mencari yang lain atau terjadi perselingkuhan, itu bukan. Pengkhianatan kepercayaan. Orang yang kita percaya tetapi enggak ngerti sama kita gitu, masa justru justru disinilah akan terjadi penyelesaian hubungan ini dan memang benar-benar akan selesai ini. Entah kamu entah dia enggak sesuai hubungan ini, udah enggak sesuai dengan hati kalian. Awalnya memang kalian berharap semua itu bisa berubah, tapi ternyata tidak. Ada pengkhianatan di sini. Enggak, Nes, aku enggak berkhianat, aku enggak selingkuh tapi putus ini. Kalau tidak karena itu mungkin kalian kamu sayang sama dia, dia sayang sama kamu, tapi kepercayaan kamu itu dipermainkan sama dia gitu loh. Misalkan kayak gini nih. Ada suatu kesalahan yang besar kadang-kadang ini dilakukan oleh sebagian dari orang-orang yang sok merasa pintar atau sok merasa dicintai gitu ya. Merasa disayangi gitu ya. Ya, dia itu melihat kita itu, ini namanya kayak pengkhianatan sosial gitu ya, pengkhianatan sosial. Banyak macam pengkhianatan itu, pengkhianatan kepercayaan, pengkhianatan ya, merasa dicintai gitu. Di sini ya, ini yang seperti Mendes lihat ini. Awalnya kalian bertahan dengan hubungan ini, entah kamu entah dia yang ini yang membuat pengkhianatan ini. Di sini ada ceritanya, sepertinya di sini nih ada penyembuhan. Soalnya di sini ada penyembuhan, ada penentuan dan penyelesaian. Di sini ada justice, di sini ada judgment ya, menjudge gitu. Seseorang ini yang kamu sayang atau kamu cinta, buat sekalian semuanya ya. Kalau kalian memang sudah berkomitmen untuk menjalin suatu hubungan ya, kalau pasangan kamu salah itu jangan langsung kamu apa ya namanya ya, kamu kasih tahu gitu salahnya di mana gitu. Jangan kamu diamkan saja, tapi nanti ujung-ujungnya seperti ini. Putus, selesai. Di sini ada penyelesaian, di sana penyelesaian. Entah kamu entah dia ini berusaha untuk menyesuaikan diri dengan si dia yang seperti ini, punya kebiasaan yang tidak bagus ini ya di sini ya. Tetapi akhirnya kamu melelah kayak gimana ya, capek banget gitu, nggak mau lagi lah aku sama si dia, nggak mau dia itu sukanya mencari kesalahan aku, dia mau nyalahin aku tapi nggak mau disalahin, dia selalu nggak ngerespon aku, jadi kayak aku tuh selalu jadi bahan salahan. Kalau aku salah itu nggak langsung dibenerin gitu, tapi aku selalu nanti endingnya aku yang disalahin. Nah di sini kamu udah mulai lelah dan kamu akan mengundurkan diri. Memang ini udah selesai, hubungan ini udah selesai. Kalaupun kalian masih bersama itu karena kalian cuma bertahan saja, tapi nanti ya ujung-ujungnya memang udah mantan, ini udah selesai, nggak bisa diperbaiki lagi. Ada perubahan di sini dan perubahan, penyelesaian dan pengkhianatan. Dan yang kemarin awal-awalnya di sebelah sono itu bahagia sekali hubungan kalian ya, cuman kalian merasa dilecehkan aja gitu ya, tidak diberikan yang semestinya sebagai pasangan gitu ya. Ya seperti kamu itu kayak tempat pembuangan kesalahan gitu ya, yang kamu lakukan itu salah padahal udah tahu salah tapi kamu nggak diingatkan gitu, tapi nanti kalau udah numpuk baru kamu jedor gitu. Nah ini yang dinamakan pengkhianatan kepercayaan. Di sini yang terjadi seperti itu. Ada penyelesaian, penentuan dan penyembuhan, penentuan dan penyelesaian ada di sini semua. Kamu yang sangat terluka hatinya sebetulnya kamu. Bisa vice versa ya. Makanya kamu kalau punya pasangan, kalau pasangan kamu salah dibilangin aja. Kalau marah itu urusan nanti. Yang penting kamu udah menunjukkan bahwa kamu peduli gitu aja. Jangan kamu sayang tapi kamu diamkan dia berbuat salah. Yang ada nanti kalau udah belakangan kamu tumpuk masalah dia, langsung kamu bongkar semua. Itu yang menyakitkan hati itu di sini. Ini nih, di sini ada judgment, ada penyembuhan, ada penyembuhan, penentuan dan penyelesaian. Tidak bisa disatukan kembali hubungan ini. Udah selesai. Dia nyari pengganti nggak? Sepertinya nggak ada di sini. Nggak ada yang nyari pengganti di sini. Tapi nanti nggak tahu ya. Tapi saat ini belum.
di saat ini dia masih belum nyari siapa-siapa, masih sendiri, dan memang sudah minta selesai hubungan ini. Atau kamu ini yang minta hubungan ini selesai karena kamu sudah nggak tahan lagi ya, udah nggak sesuai dengan prinsip kamu. Pokoknya di sini tuh hubungan ini udah konyol, kayak orang gimana ya, bersama tapi nggak ada saling care gitu. Kalaupun care tuh hal tertentu saja, tapi kalau untuk membuat uh, saling mengingatkan itu ya, kamu justru yang banyak bergerak di sini, kamu yang justru banyak mengingatkan, kamu justru meminta dia seperti ini seperti itu, tapi dia tidak, dia justru membiarkan kamu berbuat salah, dan setelah itu kamu nanti langsung di des gitu. Kamu lelah sekali di sini ya. Ini bisa vice versa ya. Oke, makanya ada perfect time, waktu yang tepat untuk kamu berakting. Kalau kamu harus meninggalkan dia, tinggalkan saja. Ini toxic namanya, hubungan toxic, hubungan yang tidak selaras. Kamu yang menangis terus, dia masa bodoh kayak gitu-gitu kan nggak enak banget gitu loh. Namanya satu hubungan kan sama-sama bahagia, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling membawa ke kebaikan, ya kan? Bukan malah saling disalahkan terus gitu, nggak enak banget ya. Ini hubungan toxic. Ada waktunya. Sekarang udah waktu yang tepat kalau kamu mau ngambil kesimpulan atau keputusan untuk menyudahi hubungan ini. Memang di sini kartunya pesannya, di sini ada penyelesaian, di sini pun ada penyelesaian. Di tengah-tengah ada pengkhianatan dan ketidaksamaan prinsip. Udah beda banget ini. Ada perubahan di sini. Ya, awalnya kalian berusaha untuk siapa tahu nanti bisa berubah ya, kita bertahan dulu menjalin hubungan, siapa tahu berubah menjadi lebih baik, nggak seperti kemarin. Ternyata tidak, sama saja nggak ada respon. Jadi kamu capek sendiri gitu ya kan, kamu capek sendiri. Buat apa hubungan cuman dapet capek doang, dihargain enggak ya kan, dihormatin kagak. Kamu dapet capek sendiri, makanya kamu mulai mundur pelan-pelan, mundur di sini. Ini tebaran kartu nomor 2, file nomor 2. Sebagian memang sudah putus, selesai, nggak ada lagi. Salah satu di antara kalian memang sudah tidak mau lagi, dan memang ini hubungan toksik, tidak mau lagi bersama lagi. Walaupun si dia masih cinta, tapi kamu sudah tidak. Karena apa? Karena sudah muak ya, sudah mual dengan kelakuan yang membuat kamu selalu menangis, membuat kamu selalu bimbang, membuat kamu seperti orang bodoh ya kan. Seperti itu ya. Udah, ini ada waktunya yang tepat kalian ambil kesimpulan dan berakting atau beraksi ya. Oke, file nomor 2 semoga bisa menjadi motivasi ya. Jangan berharap lagi sama orang seperti file nomor 2, toxic ya. Seseorang yang berdalih atau berkedok cinta, tetapi sebetulnya enggak cinta itu namanya, tapi racun buat kehidupan kamu. Itu kalau dilanjut juga kamu cuma seperti itu aja, seperti itu terus. Udah selesaikan mumpung masih ada kesempatan, dan ada kan akan ada seseorang yang datang. Di sini ada penyembuhan, nanti akan menyembuhkan luka kamu, sakit hati kamu, sedih kamu. Di sini nanti akan membimbing kamu menjadi seorang yang lebih baik ya. Yang kemarin kamu itu ya keyakinannya kurang kuat gitu, nanti sama orang yang baru ini kamu akan menjadi semacam kayak dapat bimbingan gitu, menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Tujuan hidup itu apa sih? Ya mencari kebaikan, membuat Allah suka, membuat Allah senang ya kan. Bersama kalau tanpa dasar apa-apa, maksudnya dasar keyakinan gitu, percuma ya kan. Kembalinya kita kemana? Ke Allah ya kan. Ya, di sini nanti kamu akan dipertemukan seseorang, adanya perubahan di sini dan penyembuhan di sini. Kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang memang benar-benar sayang sama kamu, akan membawa kamu dunia akhirat menjadi lebih baik ya. Dimulai dari sekarang ya, mulai pembacaan ini kalau udah mulailah ya. Oke. Untuk file nomor 2 ya, tetap semangat ya, tetap jangan pernah menyerah sebelum kalah ya. Hal-hal yang tidak bagus boleh kamu tinggalkan, tidak ada larangan ya. Apalagi untuk hubungan yang seperti ini, udah nggak apa-apa, tinggalin saja. Yang penting yang tahu tuh siapa? Perasaan kamu ya. Yang tahu tuh perasaan kamu, bukan orang lain yang memandang kelihatan kalian ini loh, padahal kan kalian serasi tapi kok ini. Tidak, ini antara perasaan ya. Kamu udah main perasaan selama ini gitu loh di sini nih. Ini perfect
time, waktu yang tepat untuk melakukan aksi. Ya, song-song orang yang akan datang ke kamu, song-song orang yang akan menemui kamu di sini nanti akan didatangkan oleh Yang Maha Kuasa. Alam semesta pun mendukung. Dia akan mendatangkan seseorang untuk kamu, membimbing kamu menjadi seorang yang lebih baik, menjadi seorang yang beriman. Kalau kalian memang kurang iman, jelek banget sih Des, maksudnya gimana, maksudnya ya kalau kurang teguh gitu loh, kurang teguh gitu, kamu akan menjadi seseorang yang lebih baik, pokoknya di hari tuanya itu menjadi lebih baik gitu ya. Oke. Oke, jangan pantang menyerah, jangan mundur sebelum kalah, jangan pernah takut sebelum maju, karena berjuang itu lebih penting daripada duduk termenung merenungi nasib. Itu nggak ada selesainya ya kan. Oke, terima yang semuanya sebagai anugerah dan selesaikan masalah kamu ya. Oke, ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, God bless you. Bye. Oke, kita mulai ya untuk file yang ketiga, diwakili oleh Pros ya. Warna bertali coklat ya, berwarna silver dan ada perindil. File yang ketiga. Oke. Kita buka di sini pesan daripada Angelic Oracle-nya. Be honest with yourself. Ya, ada be honest with yourself. Kita artikan ya. Jujur ya. Di sini diartikan jujur, pesan daripada malaikat penjaga kalian atau energi positif ya, yang hadir untuk memberi peringatan kepada kalian ya. Jujur ya dengan dirimu sendiri. Lihatlah ke dalam hatimu dan kamu akan tahu sebenarnya situasi ini. Aman untuk mengakui kebenaran untuk diri sendiri ya. Kami para malaikat ya akan mendukung dan memandu kamu melalui semua yang diperlukan ya. Perubahan ya, yang diperlukan dalam perubahan. Bersandarlah pada kami atau pada Yang Maha Kuasa, pada alam semesta, pada para malaikat yang mendengarkan ya pesannya ya di sini ya. Bersandarlah pada kami untuk keberanian dan kekuatan ya, untuk dirimu baik. Fokus hanya pada kamu yang sebenarnya. Keinginan dan mereka akan datang kepadamu di atas sayap malaikat ya. Jadi jujurlah ya. Apapun yang terjadi, jujur itu akan membawa kebahagiaan. Jadi jujurlah pada diri kamu sendiri, jangan memakai topeng ya. Jadilah untuk apapun yang ada di hati kamu, apapun yang ada di harapan kamu ya. Sandarkan harapan kamu itu hanya kepada Yang Maha Kuasa dan alam semesta ya. Di sini akan membantu, memberikan kekuatan kepada kamu, memberikan keberanian ya untuk suatu perubahan. Jadi jangan bersandar pada keinginan diri sendiri, tetapi bersandarlah di sini. Percayakan pada dirimu sendiri ya, bahwa segala sesuatu itu tergantung kalian. Kalau kalian yakin, maka Allah juga akan yakin memberikan kebenaran itu. Tetapi kalau kamu tidak yakin kepadanya, kepada Allah, maka semua yang akan terjadi seperti yang kamu bayangkan. Seperti itu maksud daripada pesan daripada Angelic Oracle. Para malaikat ya Allah dengan meminjam tangan-tangan para malaikat penjaga kalian, yaitu energi positif, di sini akan membantu, memberikan suatu kekuatan, keberanian, memberikan suatu kekuatan buat kamu berubah ya. Jadi yang penting itu kamu tuh percaya diri aja akan dirimu sendiri, dan kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa itu yang paling penting ya, karena semuanya, segala sesuatu itu terjadi pada izinnya. Tetapi harus berawal dari diri kamu sendiri ya.
Ya, semua berawal dari diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah tidak percaya terhadap dirimu sendiri, ya bagaimana kamu mempercayai tentang keyakinan kamu itu? Karena apa? Yang Maha Kuasa itu akan memberikan sesuai dengan keyakinan hati kamu. Kalau kamu bermohon kepada Yang Maha Kuasa dan kamu yakin, dengan jujur kamu katakan, kamu sampaikan, insya Allah ya seperti yang kita inginkan, itu yang dia berikan, itu yang Allah berikan. Oke, sekarang kita tebar ya. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Ya, kita sabar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lepaskan pandanganmu agar vibrasi bisa benar-benar menumpah di sini, bertumpah di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Sorry, suaraku agak serak-serak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ace of Pentacle, ada suatu keberanian dan suatu peluang di sini ya. Ya, tindakan akan dilakukan di sini. Ada cinta kalian berdua yang masih bertahan di sini. Satu lagi ya. Aku ngambil satu saja. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Ini mantan kamu ya, atau calon mantan. Terpisah karena adanya pilihan lain ya. Ini entah nyata entah halu-halu aja. Sepertinya halu-halu aja dia. Ada peluang dan keberanian untuk bertindak ya, untuk menyampaikan rasa cinta ini kepada kamu ya. Ya. Tidak ada bayangan lain kecuali kamu di sini. Tidak seperti yang kamu curigain ya. Tidak seperti yang kamu pikirkan kalau dia bakal mencari yang lain, tidak. Dia bertahan di sini. The lovernya. Ya, kalian masih saling mencintai. Tidak ada mantan, tetapi sudah selesai. Gimana sih? Sudah tidak ada hubungan tapi masih saling mengharapkan di sini karena kalian memang saling mencintai. Di sini nanti ada peluang dan ada keberanian di sini, tetapi dia tidak tergesa-gesa ya, akan bertindak menyampaikan perasaan cinta ini. Ya, kendati dia ada pilihan yang lain, tetapi dia tetap memilih kamu di sini. Bagaimana kabar mantan? Sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Belum ada. Bahkan dia masih sangat seperti kemarin mencintaimu. Ya. Mungkin karena tidak tergesa-gesa, kamu minta keputusan tentang hubungan ini bagaimana? Mau dilanjut ke jenjang yang lebih serius? Mungkin kamu pernah mempertanyakan seperti itu. Ingin seperti apa sih hubungan ini mau dibawa gitu, sepertinya itu seperti itu kalian berharap di sini, selalu kamu pertanyakan dan kamu menjadi lebih tambah ragu karena dia tidak menjawab ya, karena dia selalu bicaranya tidak tergesa-gesa untuk mengambil tindakan di sini untuk mewujudkan suatu komitmen pacaran menjadi sesuatu yang lebih serius gitu, tapi jawabannya dia cuma tidak mau ragu-ragu karena memang dia tidak mau ragu-ragu, tapi dia cinta.
dia lagi akan menggunakan suatu peluang di sini, peluang mencarikan suatu finansial agar kembali menjadi lebih baik. Karena apa, di pandemi ini ya, selama pandemi ini ekonomi memang benar-benar tidak bisa bertahan, berubah-ubah, bahkan mengalami kekacauan ya, yang kerja potong gaji yang seperti itu. Jadi belum ada kestabilan tentang finansial. Jadi dia jawab aja belum mau terburu-buru, masih minta waktu untuk bertindak, memberikan komitmen ini menjadi lebih ke jenjang yang serius. Tetapi kamu berasumsi lain, ada keraguan-keraguan di hati kamu, dan kemudian keraguan-keraguan juga di hati dia. Karena apa? Karena kalian merasa yang kamu atau dia ini, bisa vice versa ya, kamu merasa tidak diajak serius gitu, kayak cuman janji-janji doang, atau takut kamu nanti setelah ini ditinggal pergi begitu saja. Tidak, dia tidak akan meninggalkan kamu insya Allah, karena dia juga tidak ada yang lain, tidak pernah terpikirkan, karena dia komitmen ke kamu. Kenapa bisa bilang begitu? Dia membelakangi pilihan banyak. Ini justru hadirnya dari kamu sendiri, dari halusinasi kamu sendiri, bahwa dia tidak cinta kamu karena dia punya pilihan yang lain. Tidak, dia tetap kekeh pada cinta ke kamu. Cuma dia belum bisa memberikan keputusan kapan kamu harus misalkan dilamar, atau kapan kamu akan dinikahin, atau kapan kalian akan membangun suatu rumah tangga gitu. Belum bisa, karena dia belum tergesa-gesa. Dia belum ingin tergesa-gesa bertindak, bukan karena nggak cinta, tetapi karena keadaan finansial yang masih membutuhkan kestabilan. Di sini ini masih peluang kan, masih peluang, karena finansial lagi goncang. Karena di pandemi ini benar-benar ya membuat perubahan besar terhadap finansial kita. Ya ada sih yang sebagian tetap dalam posisi semula, yang tetap bisa tidak ada pengaruh gitu. Tetapi kita lihat semuanya ya, bahwa pandemi ini betul-betul membuat dompet kita goncang. Ya enggak, ya kan, iya, perubahan ekonomi goncang. Jadi bagaimana kabar mantan? Sudahkah ada pengganti dirimu? Dia tidak ada, bahkan insya Allah selamanya tidak akan ada, sampai benar-benar kamu percaya kepada dia dan kamu benar-benar ingin menikah dengan dia, dan dia nanti akan memberikan keputusan. Cuma menunggu waktunya kapan saja, di saat dia harus mempersiapkan diri. Kalau maskulin atau pria itu tidak seperti wanita, dilamar selesai ya kan. Tapi kalau pria itu harus mempersiapkan secara finansial, lahir dan batin, karena berumah tangga itu tidak cuma sehari dua kali. Bahkan biasanya pria yang baik itu, yang seperti ini, yang mencintai kamu setulusnya, itu membutuhkan dan berkeinginan membahagiakan pasangannya, terutama kamu. Di sini yang kita bicarakan adalah kalian berdua, dia dan kamu ya. Oke, senyum. Dia bukan karena nggak mau serius sama kamu, tapi memang dia butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya. Kalau kalian yang menonton adalah feminim, tapi kalau yang menonton maskulin, kamunya ya harus mempersiapkan segala sesuatu. Kalau kamu mengalami pacar kamu kok sepertinya jadi aneh gitu, berubah karena kamu menjawab tidak ingin tergesa-gesa, berikan penjelasan ya, berikan penjelasan. Dan untuk kamu feminim yang mau bertahan di sini, dia nggak mau tergesa-gesa, kamu bimbang. Kalau memang kamu ingin meninggalkan, tinggalkan saja. Alasannya pasti harus tepat. Tapi kalau kamu masih bisa bertahan dan mengerti alasannya, kenapa tidak kamu bertahan? Kalau menurut Mendes ya layaklah ditunggu, ya kan? Ya kan? Iya. Oke, file nomor 3 sudah selesai ya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa komennya, jangan lupa likes-nya, dan tekan tombol notifikasinya agar bisa mendapatkan video-video Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Gondes mohon maaf ini videonya agak terlambat gitu ya, karena apa, di sini tuh sinyalnya agak buruk, maklum. Gondes berada di jauh dari jaringan atau dari tower gitu ya, rumahnya itu agak kampung banget gitu, jadi agak kesulitan untuk
menguploadnya ya. Oke, tetap semangat, tetap berpositif thinking, jangan pernah ya sedikit pun kalian kalau bisa tuh jangan memelihara overthinking untuk berkepanjangan atau subur di hati kita, karena itu sebetulnya membuat kita susah sendiri, kita pusing, depresi, memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak harus kamu pikirkan. Karena kamu pikirkan keraguan-keraguan yang kamu tumpuk-tumpuk di hati. Kalau kamu memang udah ragu dan ingin mengambil keputusan untuk mundur saja, tapi bicara dengan baik-baik. Tetapi kalau kamu ragu-ragu tapi kamu kok yakin, di dalam hati kamu yakinkan, ya semua akan menjadi jawaban di sini ya. Oke. Terima kasih. God bless you. Bye. File 3. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Ada bros ini ya, bros sebetulnya nih warna putih di sini. Gak penting brosnya, cuma sebagai tanda doang ya kan. Fresh air ya, diartikan ya udara segar. Tubuh kamu membutuhkan penyegaran dari oksigen udara yang dihasilkan oleh rumput, pohon, tumbuhan dan bunga. Habiskan waktu di luar hari ini karena dekat dengan ibu, maksudnya tempat lahir alam sebaik mungkin. Buka tirai kamu ya, dan jendela untuk menyegarkan rumah kamu juga. Kok gitu sih pesannya ya, ini hanya kayak semacam kiasan gitu ya. Udah waktunya kamu tuh menghirup udara segar atau menghela napas tentang kebenaran-kebenaran yang terjadi selama ini. Mungkin kalian bertanya-tanya ya tentang hati kamu sendiri ya. Udah waktunya kalian untuk membuka diri, untuk mencari suatu yang terbaik atau melakukan suatu perubahan ya, bahwa yang nyesekin di dada, yang bikin kamu sangat tertekan dadanya di sini, maksudnya kamu kan tentu tahu ada masalah-masalah apa yang kalian hadapi, dan saat ini ya ada fresh air ini, udara segar ini, waktunya, maksudnya pesannya seperti itu, waktunya kamu untuk melakukan suatu perubahan, mencari yang bikin membuat kamu lebih nyaman, lebih lega, dan menjadikan sesuatu itu kamu itu menjadi lebih fresh kembali, tidak suntuk, tidak nekuk muka gitu karena kamu punya masalah yang banyak. Pokoknya kamu harus melepaskan diri dari masalah yang mengganggu kamu gitu, menjadi suatu langkah baru atau melakukan suatu perubahan baru dalam hidup kalian gitu ya. Sekarang kita shuffle untuk bagaimana kabar mantan, sudah adakah pengganti dirimu atau belum ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar mantan, sudah adakah pengganti dirimu di hatinya? Kalian masih mengharap ya file 4? Masih des, ya udah kita lihat nanti, ini pilihan kalian ya, bisa resonate bisa tidak, tergantung vibrasi yang tercurah ke sini ya. Ya, semoga bisa menjadi jawaban yang terbaik buat kamu. Tidak untuk dijadikan pedoman, tidak untuk dijadikan dasar hidup kalian ya sehari-hari. Ini hanya prediksian. Jadi jadikan antisipasi, motivasi dan pembelajaran saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagaimana kabar mantan, sudah adakah pengganti dirimu di hati? Bismillah.
tergesa-gesa atau penuh kehati-hatian, tidak mau tergesa-gesa atau ya memang tergesa-gesa, terburu-buru. Triple cup, triple of cup. Orang ketiga atau orang lain di sini ya yang ada masa lalu ya, selalu melihat ke masa lalu. Pernikahan, pengkhianatan, mantan ya, kamu berdiling dengan seorang duda mungkin atau seorang janda atau ya itu pokoknya diantaranya itu. Atau seseorang yang sudah pernah bertunangan atau seseorang yang sudah pernah punya pasangan di sini ya, atau masih single tapi pernah pacaran gitu kan ya. Dia tidak ingin tergesa-gesa mencari pasangan hidupnya. Setelah sekian lama dia tidak bisa melupakan masa lalunya ya, karena dia memang lagi kecewa atau semacam trauma gitu ya. Ada pengkhianatan dalam hubungan rumah tangganya dia ini di sini. Kalau kalian berdiri dengan seorang single parent di sini ya, ini nomor 3 file 4 ini kayaknya cenderung ke yang berdealing dengan single parent atau seseorang yang pernah menikah atau seseorang yang pernah tunangan di sini. Banyak menikah ya. Dia tidak bisa melupakan pernikahan yang dikhianati itu ya. Maka kalau saat ini kamu mendekati dia atau kalian berhubungan dengan dia, jangan mau terburu-buru. Dia tidak akan pernah cepat-cepat berkomitmen dengan kamu, tapi cinta sama kamu, tapi tidak mau untuk bener. Ini kayak seperti file nomor 3, file nomor yang lain juga seperti ini. Semuanya tuh endingnya tuh nggak mau terburu-buru saja, harus hati-hati di sini karena dia tidak mau kecewa lagi seperti waktu dia masih menjalin hubungan keluarga. Ini udah pernah berkeluarga dan entah istrinya entah suaminya, ini yang kamu berdiling dengan yang mana gitu ya, pasangannya mengkhianati hubungan keluarga ini, hubungan rumah tangga ini, berkhianat di sini. Tetapi dia sampai sekarang itu trauma, belum bisa melupakan masa lalu ya kan. Jadi kamu kalau ingin selalu bersama dia ya kamu harus mau bantu dia healing gitu ya. Bagaimana kamu bisa meyakinkan kalau masa lalu itu sekarang ini tidak seburuk masa lalu, dan semua perjalanan hidup itu tidak sama dengan masa lalu. Trauma jangan, tapi kalau memang untuk pembelajaran hidup ya itu yang harus kamu tekankan oleh pada pasangan kamu ya. Mungkin pasangan kamu seperti ini, atau ini vice versa, bisa kamu yang seperti ini ya. Kamu diajak menikah sama dia atau dia selalu mempertanyakan tentang hubungan ini, bagaimana jangan cuma seperti ini, dan kamu masih trauma dengan masa lalu kamu. Jelaskan saja pada dia agar dia mengerti ya. Kalau kamu yang mengalami mendapatkan seorang yang belum bisa healing dengan masa lalu, temani dia untuk healing dulu, baru kamu nanti membicarakan tentang hal-hal yang kamu inginkan. Tapi udah selama pakai proses, segala sesuatu pakai proses, tidak ada yang instan ya kan. Ibaratnya bikin merebus saja, kita harus pakai air, pakai api, kita ngerebus baru jadi bisa dinikmati. Seperti halnya seperti ini, hubungan tidak seperti bikin mie instan aja perlu proses, apalagi hubungan yang seperti ini yang pasangan kamu itu mempunyai masalah atau kamu yang punya masalah ya. Jadi kalau kamu yang punya masalah seperti ini, punya masa lalu seperti ini, dan pasangan kamu selalu ingin hubungan itu menjadi lebih langgeng, kalau kamu memang belum bisa ya sampaikan alasannya kenapa. Tapi kamu mencintai dia di sini, saling mencintai tetapi belum bisa mengambil
langkah selanjutnya, perlu proses, perlu penyembuhan total, dan kamu harus membantunya kalau kamu di posisi pasangan dia yang mengalami trauma ini atau pengkhianatan ini. Tetapi kalau kamu yang mengalami, ya kamu jelaskan saja ke pasangan kamu itu. Ya, kamu tidak akan kemana-mana gitu aja. Kamu tetap sayang sama dia, tetapi butuh waktu gitu aja. Ya kan? Bisa kan? Oke, kalau kamu yang pengen cepet-cepet sama dia, ya harus pikir-pikir dulu, soalnya dianya juga pasti jawabnya belum siap karena dia masih trauma. Pasti disampaikan itu. Dan kamu harus mengerti, kasih waktu dia. Iya. Trauma yang sangat membuat dia trauma itu yang membuat dia benar-benar tidak bisa melupakan kejadian-kejadian masa lalu itu. Yang dia kenang bukan keindahannya ya, bukan keindahannya yang saat bersama dengan pasangan masa lalunya, itu bukan kebahagiaannya, tapi yang dia rasakan di sini adalah pengkhianatannya dan masa lalu yang melukai hatinya, sehingga dia tidak mau cepat-cepat berkomitmen. Ya, kamu tetap dicinta, tetap gitu ya. Suatu saat memang akan dari rumah tangga juga sih, cuman dia juga masih trauma. Dia serius sama kamu, nanti akan melamar kamu suatu saat. Yang penting kamu yakin aja, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang dia diperuntukkan buat kamu, mohon ya segera dihalalkan gitu saja, agar tidak membuat kamu terpikir hal-hal yang bikin kalian nyesek di hati. Udah hubungan lama tapi gak ada keinginan yang kamu inginkan tuh gak pernah terwujud, tapi kamu juga ninggalin dia pasti gak bisa, karena kamu juga cinta sama dia, dia juga cinta sama kamu. Cuman luka yang paling dalam itu dia alamin. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang ngalamin, bisa dia gitu ya. Oke, film 4 semoga bisa menjadi pencerahan kalau kalian mengalami masalah seperti ini ya. Segala sesuatu perlu proses, itulah intinya dari pesan kartu di sini ya. Segala sesuatu butuh proses ya. Dan memang kalau kamu ingin menyelesaikan hubungan ini karena kamu sudah nggak mau lagi bertahan karena udah terlalu lama, Des, aku tuh bertahan udah berapa tahun, Des, ya udah waktunya kamu mencari angin segar. Waktunya kamu mengalami suatu perubahan seperti keinginan kamu ya, untuk agar kamu itu tidak memikirkan sesuatu yang nyesekin dada. Kamu bisa. Di sini ada fresh air ya, angin, udara segar ya, kamu bisa. Tapi selesaikan dengan baik-baik. Kalian maksudkan apa yang kamu bicarakan? Ya, oke. Oke, file nomor 4. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa likes-nya, jangan lupa komennya ya. Des, ini gimana sih nggak jelas. Sampaiin aja. Terima kasih sekali kalian mau komen, aku sangat bahagia dan pasti aku baca. Cuman kadang-kadang ada yang aku balas karena memang harus dibalas, ada juga yang memang cuman aku kasih love gitu ya, love gitu ya, itu tanda aku sudah membacanya ya. Oke, terima kasih. Jangan pernah memelihara overthinking atau pemikiran yang tidak baik untuk seseorang, apalagi orang yang dicintai ya. Selalu berpositif thinking lah, selalu positif atau selalu plus pikiran gitu ya. Jangan maksud manusiawi loh, iya manusiawi, tapi kita bisa mengelolanya ya, karena justru kita ini manusia, kita harus menjadi lebih baik daripada yang lain ya kan. Oke. Maaf ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Oke, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada keburukan ada kesalahan adalah milik kondisi tarot tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa ya. Mohon dimaafkan. Oh ya, jangan lupa share dong ke teman-temannya ya. Yang mau personal reading silakan personal reading ya. Ada 2 paket di sini, paket hemat dan paket durasi ya. Perbedaannya hanya di durasi saja. Kalau detail tetap detail ya. Oke, bye. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah selalu memberkatimu. Amin.